Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang pendidikan sebagai sistem. Di sini saya Putri Nadia Anggreta akan menyampaikan poin pertama mengenai pengertian sistem. Pengertian sistem menurut definisi tradisional yaitu seperangkat komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut A.M. Arifin, sistem adalah kumpulan bagian yang saling berinteraksi sendiri maupun bekerja sama untuk mencapai tujuan berdasarkan kebutuhan. Sedangkan menurut Wiesmann, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur untuk mencapai seperangkat tujuan. Jadi, pengertian sistem adalah seperangkat komponen-komponen untuk memproses input menjadi output. Poin kedua yaitu ciri-ciri sistem. Sistem harus mempunyai tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen. Dalam proses pendidikan, ada komponen yang saling berkaitan. Contohnya adalah peserta didik, pendidik, dan materi yang akan diajarkan. Yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah interaksi. Interaksi adalah hubungan antara komponen-komponen tersebut. Ya, selanjutnya ada proses transformasi, yaitu mengubah input menjadi output. Yang terakhir adanya umpan balik. Umpan balik dalam proses pendidikan itu contohnya adalah tanggapan dari peserta didik kepada pendidik berupa pertanyaan, sanggahan, maupun pendapat. Selanjutnya adalah unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan secara sadar. Nah, dalam usaha atau kegiatan pendidikan itu perlu adanya alat untuk menunjang pendidikan. Di antaranya adalah LCD, papan tulis maupun alat tulis lainnya. Yang kedua adanya pendidik. Pendidik adalah seseorang yang mengubah karakter yang dididik menjadi lebih baik serta menyampaikan materinya. Selanjutnya ada yang dididik atau yang terdidik, yaitu seseorang yang menerima materi dari pendidik. Komponen-komponen sistem dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian komponen. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran secara keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Yang kedua, komponen pendidikan, yaitu bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Sekian dari saya, nanti akan dijelaskan materi selanjutnya. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, guru atau pendidik, pemimpin masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, serta isi pendidikan. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu komponen dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan terdiri dari sejumlah komponen. Ada hubungan komponen, yaitu meliputi instrumental input, raw input, output, proses, dan environmental input.
Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Masukkan input atau output. Masukkan Input pada sistem pendidikan adalah input pada sistem pendidikan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu input mentah atau round input, input alat atau instrumental input, dan input lingkungan atau environmental input. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang dasar pendidikan. Dasar pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan anak didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan lainnya. Diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itulah kemudian disebut sebagai dasar pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sebagai suatu komponen pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditunjukkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari tujuan nasional Undang-Undang 1945, tujuan pembangunan nasional dalam sistem pendidikan nasional, tujuan institusional dalam lembaga pendidikan, tujuan kurikuler atau tiap bidang studi pelajaran atau kuliah, tujuan instruksional atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan demikian terlihat bahwa tujuan pendidikan itu semuanya bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu anak didik atau peserta didik. Sasaran dari pendidikan adalah peserta didik. Peserta didik dapat dikatakan sebagai pihak yang dididik, dipimpin, diarahkan, dan diberi berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu proses pada sistem pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling bergantung. Adapun komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidik dan non-pendidik. Pendidik adalah orang yang melaksanakan pendidikan. Orang ini bisa disebut guru atau dosen. Pendidik ialah orang yang memiliki ragam pengetahuan dan kecakapan. Yang kedua yaitu kurikulum atau materi pendidikan. Materi pendidikan yang sering juga disebut dengan istilah kurikulum karena kurikulum menunjukkan materi yang disusun secara sistematika guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Alat pendidikan adalah suatu apapun yang membantu terlaksananya proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuannya, baik berupa benda ataupun bukan berupa benda. Prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan sarana pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu anggaran. Anggaran adalah biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Secara lebih khusus, dapat dikatakan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara
terorganisasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana bagi suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu lingkungan atau environmental pada sistem pendidikan. Proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan itu menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mengaruhi proses pendidikan tersebut yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan, lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, baik keadaan iklim maupun geografisnya, lingkungan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang ada di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar, lingkungan keamanan, baik keamanan di sekitar lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu lingkungan politik, yaitu keadaan politik yang terjadi pada daerah di mana lembaga pendidikan tersebut berdiri atau melaksanakan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ratna Kusniawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Selanjutnya, luaran atau output pada sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Adapun output pada sistem pendidikan disebut juga lulusan atau tamatan. Yang dimaksud dengan lulusan pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Menurut KOMS, pada tahun 1982 ada 12 komponen pendidikan, yaitu yang pertama tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas tersebut fungsinya yaitu mengarahkan kegiatan sistem. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik berfungsi untuk belajar dan diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan umum pendidikan. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan fungsinya yaitu mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Yang keempat, struktur dan jadwal waktu. Struktur dan jadwal waktu fungsinya yaitu mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Yang kelima, isi dan bahan pengajaran. Isi dan bahan pengajaran fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang keenam, guru dan pelaksana. Guru dan pelaksana fungsinya yaitu menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang ketujuh, alat bantu belajar. Alat bantu belajar fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik dan lebih bervariasi. Yang kedelapan, fasilitas. Fasilitas fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Yang kesembilan, teknologi. Teknologi fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang kesepuluh, pengawasan mutu. Pengawasan mutu berfungsi membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Yang ke-11, penelitian. Penelitian fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Dan yang ke-12, biaya. Biaya fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk
tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Yang selanjutnya, pendidikan sebagai sistem. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem adalah suatu totalitas yang terbentuk dari elemen-elemen yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Pendidikan adalah suatu keseluruhan kerja manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga menjadi manusia berkualitas. Dengan demikian, pendidikan nasional suatu bangsa merupakan sistem sosial dan salah satu sektor dalam keseluruhan kehidupan bangsa. PH Combs dan Wijipat mengemukakan 3 sumber masukan pendidikan yang terdiri atas 1. Pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, hasil produksi dan penghasilan.